Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang uji hipotesis yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Hari ini saya akan melanjutkan tentang uji 1 rata-rata untuk hipotesis, dan nanti akan saya lanjutkan juga dengan uji 2 rata-rata untuk hipotesis. Kembali, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu hipotesis. Seperti itu. Hipotesis adalah klaim atau pendapat tentang kondisi di suatu populasi. Nah, klaim atau pendapat ini nanti kita akan klarifikasi seperti itu dengan cara mengambil sampel dari populasi itu. Kemudian dari sampel tersebut kita nanti akan menguji apakah hipotesis yang dibuat tadi diterima atau ditolak, seperti itu. Tujuannya kita di sini bukan untuk membuktikan benar atau salahnya, tetapi kita ingin mengumpulkan bukti secara statistik gitu ya, sehingga kita dapat menarik kesimpulan secara statistik hipotesis yang dibuat tadi itu diterima atau tidak, seperti itu. Nah, hipotesis kemarin ada 2 jenis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 disimbolkan dengan H0, hipotesis alternatif dengan H1. Nah, ketika menuliskan kalimat hipotesis harus memuat H0 dan H1. Kemudian di sini kemarin ada aturan atau rule gitu ya, bagaimana kita menuliskan H0 dan bagaimana kita menuliskan H1. Karena hipotesis yang kita buat ini nanti adalah hipotesis terkait dengan parameter di populasi, misalkan parameter mu, parameter proporsi, seperti itu, sehingga H0 dan H1 nanti akan terkait dengan parameter tersebut. Kemudian rule-nya di H0 kita selalu sebutkan dengan tanda sama dengan. Misalkan di sini H0 adalah kita mau menguji proporsi P sama dengan gitu ya, sama dengan sesuatu berapa persen, misalkan 60%. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita akan selalu simbolkan parameternya, kemudian kita ikutin dengan klaim awalnya. Setelah H0, kita harus menuliskan kalimat H1 yang merupakan lawan atau kontradiksi dari kalimat di H0. Nah, H1 ini ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Di sini bisa terlihat ada kurang dari, lebih dari, maupun tidak sama dengan. Ketiga jenis ini nanti akan membuat implikasi di uji statistik yang kita lakukan. Misalkan di sini pilihlah salah satu atau sesuai dengan permintaan gitu ya, apa yang mau dibuktikan, yang lebih dari atau yang kurang dari. Misalkan saya ambil yang lebih dari 60%, seperti itu. Oke. Kemarin kita sudah diskusi tentang ini, bagaimana kita merumuskan hipotesis bisa diambil dari pengetahuan, hasil penelitian, pengalaman, dan ketajaman berpikir. Oke, jadi di sini kesimpulan yang ingin kita peroleh adalah apakah kita nanti akan menolak atau menerima H0, seperti itu. Kalau kita menolak H0 berarti kita menerima H1. Sebaliknya, kalau kita menerima H0 maka kita akan menolak H1, seperti itu. Oke, saya akan langsung ke uji untuk 1 rata-rata gitu ya. Oke, sebelum ke uji rata-rata, saya rasa ini penting untuk saya ingatkan kembali gitu ya, tentang ada uji 1 sisi dan uji 2 sisi. Dalam istilah statistik dinotasikan sebagai one tail t-test dan two tail gitu ya, two tail t-test. Di sini ada one tail. One tail itu berarti 1 ekor atau 1 sisi, artinya dari kurva normal itu yang dijadikan sebagai daerah penolakan hanya pada 1 daerah. Misalkan di sini di sebelah kanan berarti nanti kita sebut sebagai right tail, ya, right tail test, seperti itu. Ini disebut sebagai right tail test jika H1 yang kita pilih adalah lebih dari, seperti itu. Kemudian yang kedua 1 arah, one tail juga, tetapi left tail itu jika H1 yang kita
yang kita pilih adalah H1 yang kurang dari, seperti itu. Sedangkan di uji dua sisi gitu ya, berarti kita akan memiliki dua daerah penolakan di kiri dan di kanan, di mana dari taraf signifikansi yang kita peroleh nanti dia akan kita bagi menjadi alfa per 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga daerah penolakannya akan diperkecil menjadi alfa per 2 dan alfa per 2. Di sini concernnya untuk H1 yang kita pilih sebagai mu tidak sama dengan mu 0. Oke, jadi ini resumenya. To tail ketika mu tidak sama dengan mu 0, one tail right gitu ya ketika lebih dari, one tail left ketika kurang dari. Kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis di sini yang harus diperhatikan, kita harus set dulu H0 H1-nya seperti apa, determine H0 and H1, kemudian dalam penelitian itu berapa sih alfa yang digunakan. Misalkan seringnya alfa yang digunakan adalah 0,05. Kemudian pilih statistik uji. Ini adalah kriteria uji yang harus kita sesuaikan dengan tipe permasalahan yang akan dilakukan uji hipotesisnya. Kemudian setelah statistik ujinya kita hitung, kemudian nanti kita akan membandingkan dengan kriteria di tabel. Hitung nilai statistik uji, kemudian kita bandingkan dengan kriteria tabel. Kriteria tabel ini juga nanti akan disesuaikan apakah kita memakai kriteria yang tabel Z atau memakai kriteria di tabel T. Setelah itu nanti kita harus membuat keputusan H0-nya kita tolak atau kita terima dengan cara kita akan membandingkan nilai statistik uji di sini. Nilai stat uji di sini ya, berarti nilai stat uji kita bandingkan dengan nilai tabel. Nanti apakah dia kurang dari, lebih dari, atau keduanya tergantung dengan H1 yang kita pilih. Oke, untuk tes on single mean, tes pada satu rata-rata, di sini ada dua permasalahan utama yang harus dipahami. Yang pertama, tes on single mean ini digunakan jika kita ingin melihat atau menguji hipotesis pada satu populasi, pada kondisi di satu populasi saja. Nah, artinya nanti kita hanya akan punya satu data sampel seperti itu, satu data sampel. Kemudian dari permasalahan di sini kita memang mau menarik atau mau menguji hipotesis tentang rata-ratanya. Set di H0, ingat di H0 selalu dimulai dengan kalimat mu sama dengan mu 0. Ini wajib ya, ketika menuliskan kalimat H0 harus dengan tanda sama dengan. Kemudian H1 nanti bisa mengambil 3 kriteria. Mu kurang dari mu 0, mu lebih dari mu 0, mu tidak sama dengan mu 0. Hati-hati, ketiga kriteria ini nanti punya implikasi di bagaimana cara kita menentukan daerah penolakan dan daerah penerimaan. Seperti itu. Kemudian dua item ini bergantung dengan dua kondisi. Yang pertama, jika kita mengasumsikan bahwa variansi populasinya diketahui, artinya kita mengasumsikan di sini sigmanya diketahui, sehingga kita nanti akan menggunakan kriteria hitung adalah tabel Z. Di sini tentu saja ada syarat tambahan, N-nya, N data, banyaknya sampel yang kita ambil lebih dari 30. Sehingga nanti kita menggunakan pendekatan tabel Z. Dengan asumsi di sini ya, harus dua item yang dipenuhi, variansinya tahu, datanya lebih dari 30. Jadi kalau dua ini terpenuhi, kita harus menggunakan kriteria hitung tabel Z. X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah dugaan kita terhadap rata-rata di populasi, sigma adalah standar deviasi dari populasi, N banyaknya sampel yang kita ambil. Kemudian ini nanti sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan aturan yang mau dicari.
Kemudian daerah penolakan, kapan kita harus menerima atau menolak H0 disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Ketika kita men-set H1-nya adalah kurang dari, maka kita mengambil kriteria hitung yang atas, Z kurang dari min Z alfa. Misal dari sini ini adalah Z hitung ya, atau Z yang dimaksud di sini ya. Misalkan saya dari sini saya peroleh Z-nya sama dengan 1,75. Kemudian saya menggunakan alfa, misalkan alfa saya adalah 5%, maka Z alfa saya, Z 5% saya 1,64. Sehingga kalau Z hitung yang saya peroleh adalah ini, saya akan membandingkan dengan kriteria yang pertama. Untuk mu yang kurang dari mu 0 ya. Sehingga di sini 1,75 saya bandingkan dengan 1,64. Apakah ini berlaku benar? Apakah 1,75 kurang dari minus 1,64? Apakah 1,75 di sini Apakah 1,75 kurang dari min 1,64? Nah, apakah di sini berlaku benar 1,75 kurang dari minus 1,64? Ternyata ini false, gitu kan ya, pernyataan yang salah. Sehingga dengan kalimat hipotesis yang ini, H0 mu sama dengan mu 0, H1 tadi saya ambil contoh yang pertama, mu kurang dari mu 0. Dengan kriteria ini ternyata dipenuhi, itu salah, ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah H0-nya gagal tolak. Oke. Ingat kriteria ini jika berlaku benar maka H0-nya ditolak, tapi jika berlaku salah maka H0-nya gagal ditolak, seperti itu. Jadi saya ulangi kembali contoh yang pertama ini. Jika H1-nya saya set sebagai mu kurang dari mu 0, kemudian dari data saya mengetahui asumsi populasinya, sigmanya, kemudian data sampel saya lebih dari 30, maka saya menggunakan tabel Z. Z-nya saya hitung, misalkan setelah perhitungan saya memperoleh 1,75, maka saya harus membandingkan dengan kriteria tabel. Kriteria tabel saya, misalkan saya ambil alfa saya 5%, maka Z alfa saya sama dengan 1,64. Saya harus membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Ternyata untuk kondisi masalah yang ini, Z hitung saya 1,75 itu tidak lebih kecil dari min 1,64. Artinya pernyataan ini salah. Sehingga karena pernyataan ini salah, maka H0-nya gagal ditolak. Seperti itu. Nah, silakan dicoba untuk kondisi-kondisi yang lain. Misalkan di sini diganti dengan H1-nya yang lebih dari mu 0, berarti nanti menggunakan kriteria yang ini. Kemudian yang H1 menggunakan kriteria tidak sama dengan, maka dua kriteria ini harus terpenuhi, benar dan benar. Ini harus berlaku true dan ini juga harus berlaku true. Jika ini semuanya berlaku true, maka H0-nya akan ditolak. Jika ada salah satu yang false, di sini misalkan di sini false, ini false, maka di sini H0-nya tidak ditolak atau H0-nya diterima, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, jika kita tidak mengetahui variansi dari populasinya, artinya sigmanya kita tidak tahu, ya. Kemudian data penelitiannya itu kurang dari 30. Data penelitian kurang dari 30, maka kita harus menggunakan kriteria hitung dengan tabel T. Kita hitung dengan cara seperti ini. X bar rata-rata dari sampel, U0 adalah asumsi klaim dari populasi, S adalah standar deviasi dari sampel, N-nya banyaknya data yang kita miliki. Seperti sebelumnya, kita set dulu H0-nya adalah ini, mu sama dengan mu 0, kemudian kita set H1, misalkan di sini H1-nya tadi saya pilih yang kurang dari, sekarang saya pilih yang lebih dari, seperti ini. Maka misalkan di sini T-nya saya hitung adalah sama dengan 2,4, kemudian saya harus membandingkan dengan
T tabel yang ini. Kenapa? Karena saya mengambil H1 yang ini, ya kan? Ini harus menggunakan T tabel yang ini. Oke, saya punya alfa 5% tadi, sehingga saya harus mencari T alfa, V. Ingat, ketika menggunakan tabel T harus kita tambahkan dengan degree of freedom atau derajat kebebasan yang disimbolkan sebagai V, gitu ya. Sehingga di sini T alfa, V. V-nya kita peroleh dari mana? V-nya adalah dari sini. Banyaknya sampel kita kurangi 1. Misalkan dari perhitungan kita sudah mengetahui T alfa, V-nya 2,05. Kemudian kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Ternyata 2,4 itu lebih besar dari 2,05. Ini true, ya kan? Ketika ini berlaku benar, maka di sini nanti kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Itu. Nah, silakan kalian coba sendiri untuk kasus ketika H1-nya kurang dari atau H1-nya lebih tidak sama dengan, seperti itu. Ketika H1-nya kurang dari, maka di sini kita menggunakan kriteria yang atas. Ketika tidak sama dengan, maka kita menggunakan kriteria yang di bawah ini. Seperti itu. Ini saya akan mencoba menjelaskan secara visual tentang daerah penolakan. Saya mulai dengan yang pertama untuk yang one tail test gitu ya, uji satu arah. Ini dibagi menjadi 2, kanan dan kiri. Oke, bisa kita gambarkan nanti setelah kita punya Z hitung, kita bikin kurva normal seperti itu. Kemudian di titik tengah kurva ini adalah titik 0, seperti itu. Nah, kalau kita nanti mau menggambarkan untuk right, untuk kanan, berarti kita harus mengambil daerah arsiran di sebelah kanan. Tapi kalau nanti uji kita adalah uji left, maka kita akan menggambarkan di sebelah kiri. Kanan ini untuk kasus H1 yang lebih dari, misalkan saya ambil mu ya, parameternya mu, ini yang lebih dari. Kemudian yang kanan ini untuk H1, saya ambil parameter misalkan mu yang kurang dari. Oke, misalkan kita sudah men-set H0 H1-nya, kemudian kita gunakan misalkan di sini Z hitungnya kriteria hitungnya pakai uji Z. Z hitungnya kita sudah temukan dengan misalkan alfa 5%, maka di sini Z 0,05 sama dengan 1,64. Oke, misalkan saya menggunakan uji yang kanan, dia yang pertama harus plot 1,64 ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, nilai yang di atas 1,64 atau nilai yang saya arsir ini namanya daerah penolakan, daerah tolak. Sebaliknya, nilai yang nanti tidak saya arsir namanya daerah terima, seperti itu. Kemudian, jika saya menggunakan uji yang kedua, jika saya menggunakan left, ya, yang H1 saya berbentuk seperti ini, maka nanti saya harus plotting Z-nya ada di sebelah kiri. Seperti ini, Z-nya harus saya kasih negatif 1,64, min 1,64. Sehingga daerah penolakan saya ada di sini. Daerah tolak untuk left. Seperti ini. Nah, bagaimana kita nanti mengetahui ini ditolak atau diterima? Kita punya Z hitung ya. Z hitung kita nanti misalkan saya peroleh Z hitung diperoleh dari X bar min mu 0 per sigma dibagi akar N. Misalkan Z hitung saya sama dengan 2,05. 2,05. Yang pertama, jika saya menggunakan uji satu arah kanan yang atas satunya, maka saya plotting 2,05 ada di sini, ya kan? Di sini saya plotting ini Z sama dengan 2,05, sehingga untuk H0 saya mu sama dengan mu 0 dan H1 saya mu yang lebih dari mu 0, ini kasus yang pertama. Maka nanti kesimpulannya adalah karena Z saya terletak di daerah yang diarsir ini, ya kan,
2,05 lebih besar daripada 1,64 sehingga dia masuk dalam daerah arsiran. Artinya di sini karena dia masuk dalam daerah arsiran, dia masuk dalam daerah penolakan sehingga H0 saya ditolak. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, misalkan saya contohnya adalah yang uji satu arah ke kiri. H0 saya tadi berbentuk mu sama dengan mu0, H1 saya berbentuk kurang dari mu0. Jadi saya harus plot, di sini saya harus plot 2,05 ada di kiri. Saya harus plot ini di sebelah kiri. Oke, saya harus kasih tanda dengan negatif ya, min 2,05. Seperti ini. Oke, setelah dia diplot dengan kurva, ternyata dia juga masuk dalam daerah penolakan, ya kan? Daerah penolakan. Sehingga di sini dengan kriteria uji kiri diperoleh bahwa H0-nya juga ditolak. Nah, ini gambaran secara grafis sehingga kalian tidak perlu bingung menghafalkan rumusnya, dimana yang secara rumus di tabel yang kita peroleh ya untuk uji yang kanan, kita harus membandingkan Z hitung harus lebih besar daripada Z alpha. Ini harus berlaku true. Kemudian yang kedua, yang kriteria ini adalah min Z hitung ini harus kurang dari min Z alpha. Ini harus berlaku true. Jika ini berlaku true, maka H0-nya kita tolak seperti itu. Nah, apabila kalian tidak bisa menghafalkan ini, misalkan takut ketukar ya, lebih baik kalian pahami secara grafis. Ini akan lebih mudah seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan saya ambil untuk yang uji dua arah. Bagaimana jika saya bentuk H1-nya saya ambil dua arah? Oke, ini yang two tail. Two tail ini uji untuk bentuk H0 mu sama dengan mu0, kemudian H1 mu tidak sama dengan mu0. Mu ini boleh terserah ya, boleh diganti dengan rata-rata, proporsi atau parameter yang lain yang mau dicari. Ini saya sampel saja, misalkan saya menggunakan mu. Oke, saya harus menggambarkan kurvanya. Kurva loncengnya saya gambarkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian saya tarik di sebelah tengah ada 0, di sebelah kiri ada negatif dan sebelah kanan juga ada nilai positif. Untuk kriteria tidak sama dengan ya, ketika H1 yang kita pilih tidak sama dengan, maka nanti kita membagi alfanya menjadi alfa per 2. Misalkan di sini 5%, maka alfa per 2-nya 2,5%, sehingga kita mencari Z 2,5% atau Z 0,025 sama dengan 1,96. Sesudah kita ketahui ini, kita plotting di kiri dan di kanan. Ini 1,96, di sini misalkan ya, ini min 1,96. Oke, let's see. Daerah yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini yang saya arsir, namanya daerah tolak, daerah tolak H0, daerah tolak H0. Oke. Jadi misalkan dari perhitungan, misalkan saya memiliki Z hitung saya sama dengan 1,86, saya untuk uji dua arah ini saya harus plotting di sini 1,86. Tentu saja dia akan berada di sini ya, sebelah kirinya 1,96. Kemudian nilai yang negatifnya seperti apa? Min 1,86 itu ada di sini. Min 1,86. Oke. Bisa kita lihat bahwa di sini Z hitungnya terletak di sebelah kiri, ya kan? Sebelah kiri 1,96 dan di sebelah kanan min 1,96. Nah, dia ada di sini dan dia ada di sini. Artinya dia tidak berada di dalam daerah yang diarsir. Dia ada di dalam daerah yang kosong, atau di sini disebut sebagai daerah
daerah terima. Jadi kalau misalkan kita ketemu zat hitungnya berada di dalam daerah terima, maka di sini nanti kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak atau ditolak. Atau dengan kata lain, H0-nya diterima. Nah, itu seperti itu. Ini saya akan menjelaskan satu contoh soal untuk uji satu rata-rata. Contohnya seperti ini. Misalkan tinggi rata-rata mahasiswi diasumsikan 162,5 dengan standar deviasi 6,9. Kemudian di sini pertanyaannya, apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata bila satu sampel acak 50 mahasiswi diambil dan ternyata rata-ratanya 164 cm. Gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, dari contoh soal ini kita tahu bahwa yang mau kita buktikan adalah klaim tentang rata-rata di populasi. Jadi kita bisa tuliskan di sini H0. H0 kita tahu klaim populasinya adalah yang ini. Mu sama dengan 162,5. Kemudian kita harus set H1 seperti itu. H1 kita cermati dari kalimat soal, apakah ada permintaan untuk melihat H0 yang lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana. Nah, dari kalimat soal ini kita harus hati-hati. Kita temukan apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi perubahan. Ya, di sini clue-nya adalah ini saja, telah terjadi perubahan. Artinya tidak ada perubahan yang lebih besar, lebih kecil. Sehingga kita bisa set H1-nya. Di sini mu tidak sama dengan 162,5. Kemudian kita di sini tahu n-nya sama dengan 50, x bar-nya sama dengan 164, alfa sama dengan 5%. Nah, dari kriteria ini, satu lagi kriteria yang kita ini, sigma sama dengan 6,9. Sehingga di sini sigma dari populasi diketahui. Oleh karena itu, dengan semua item ini kita harus nanti menggunakan kriteria hitung uji Z. Z-nya adalah x bar min mu 0 per sigma dibagi akar n. X bar-nya adalah 164 dikurangi 162,5 dibagi sigmanya 6,9 per akar n akar 50. Sehingga di situ kurang lebih 1,5 ya dibagi 6,9 dibagi akar 50. Tadi sudah saya hitung misalkan 0,01. Oke, Z-nya sebesar ini 0,01. Kemudian sekarang Z hitungnya kita sudah tahu. Untuk membuktikan bahwa H0 atau hasilnya kita terima atau kita tolak, kita harus membuktikan dengan kriteria tabel. Di sini kita memilih H1-nya adalah tidak sama dengan, artinya kita harus menguji dengan 2 ekor gitu ya. Uji 2 ekor. Kita nanti bagi alfanya menjadi alfa per 2. Di sini Z alfa per 2. Sebelah kanan juga ada Z alfa per 2 seperti ini. Alfanya 5%, maka alfa per 2-nya sama dengan 2,5%, sehingga Z alfa per 2 nanti sama dengan Z 0,025. Bisa dilihat di tabel Z, nilainya sama dengan 1,96. Oke, jadi set di sini di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus 1,96 ya. Berarti di sini Z alfa per 2-nya titiknya di sini adalah titik min 1,96, yang sebelah sini 1,96. Jadi yang sebelah kiri kita set sebagai negatif, yang sebelah kanan kita set sebagai positif. Nah, di mana letak nolnya gitu ya? Di kurva ini letak nolnya adalah di garis tengahnya. Letak 0. Sehingga di sini nolnya di sini. Kemudian setelah kita menggambar ini, kita bisa plotting Z hitung yang kita peroleh.
Z hitung saya tadi di 0,01, berarti near ini ya, hampir di tengah sini. Misalkan ini Z hitung saya di sini ya, saya kasih simbol Z star 0,01. Kita harus plotting di kiri dan di kanan. Kenapa? Karena di sini kita ambilnya adalah tidak sama dengan. Oke, ini kalau Z star positifnya di sini, Z star negatifnya ada di sini ya kan? Ini sorry, space-nya nggak cukup. Di sini adalah min dari Z star. Ini Z star-nya. Oke. Dari kurva normal ini kita bisa melihat bahwa daerah penolakan yang kita miliki adalah yang di sini, gitu ya. Sehingga nilai-nilai Z yang ada di sebelah kanan 1,96 yang di sini dan di sebelah kirinya ini, itulah yang kita tolak. Nah, sekarang kita plotting, ternyata Z itu kita ada di sini ya kan, tidak terletak di daerah yang diarsir ini, terletak di dekat sumbu tengahnya malah ya, sehingga kita sebut ini sebagai daerah penerimaan gitu ya, daerah penerimaan yang di sini yang diarsir ini daerah tolak. Nah, karena Z kita jatuh di daerah penerimaan, artinya di sini kesimpulan nanti yang kita peroleh adalah halnya diterima. Seperti itu. Ini uji secara visual, secara grafis. Secara matematis kita harus bandingkan ya kan, kita punya kriteria di tabel Z hitung 0,0, ada kedua kriteria yang harus kita penuhi ya, min Z alpha harus kurang dari min Z hitung, bukan Z alpha, min Z hitung harus kurang dari min Z alpha, dan gitu ya, ini berlaku dan berarti harus kedua-duanya dipenuhi. Z hitung harus lebih besar daripada Z alpha. Oke, yang pertama dulu kita plotting min Z hitung. Min Z hitung berarti adalah min 0,01 kurang dari min Z alpha, min 1,96. Kita harus menarik kesimpulan pernyataan ini benar atau salah. Apakah min 0,01 lebih kecil daripada min 1,96? False ya, karena bilangan negatif ini justru lebih besar daripada min 1,96. Kemudian yang sebelah sini 0,01 apakah lebih besar daripada 1,96? Ini juga berlaku false. False dan false hasilnya di sini adalah false, gitu ya. Karena kriteria ini tidak dipenuhi, artinya kriteria ini salah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa H0-nya gagal ditolak, atau H0 di sini saya tulis sebagai H0-nya diterima. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwa tinggi rata-rata, jadi tinggi rata-rata mahasiswi adalah 162,5. Seperti itu.